peran atau tugas dari KSEI itu adalah sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian transaksi bursa. Itu tugas utama kita. Kita juga punya program namanya Sub Rekening Efek. Sub Rekening Efek ini mungkin sekilas saya sampaikan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh KSEI untuk, saya menyebutnya bisa penyimpanan dana atau penitipan dana. Jadi KSEI akan menjadi salah satu tempat yang bagi investor untuk menitipkan dananya untuk kepentingan transaksi efek, sehingga proses transaksi bagi investor tersebut juga menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Halo rekan bincang, kembali lagi bersama saya Clara Antawijaya dalam Bincang Emiten persembahan dari Asosiasi Emiten Indonesia. Dan hari ini kita telah memiliki tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah senior praktisi di Pasar Modal Indonesia. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Custodian Central Efek Indonesia. Mari kita sambut bersama Bapak Samsul Hidayat. Apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, luar biasa. Sebuah kehormatan loh Pak, saya bisa berbincang dengan Bapak. Saya senang sekali. Senang juga bisa partisipasi dan berkesempatan hadir di sini. Luar biasa. Jadi Pak, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi terkait dengan KSEI, pasar modal, dan lain hal sebagainya, saya boleh Pak mengupas terkait dengan perjalanan karir Bapak dulu, karena ini luar biasa sekali. Boleh, silakan. Oke, baik Pak. Jadi memang sudah berapa lama Bapak sebenarnya berkecimpung di dunia pasar modal? Kalau dihitung sampai sekarang sudah hampir 32 tahun ya. Sejak tahun 92 sampai hari ini, saya kira perjalanannya sudah cukup panjang. Dan kalau boleh dikatakan saya itu udah mencoba di banyak sisi ya untuk pasar modal. Saya pernah berkarir di Departemen Keuangan, khususnya di Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian pindah ke Bursa Efek Indonesia sebagai direksi di Bursa Efek Indonesia selama 6 tahun. Kemudian saya juga pernah di asosiasi emiten ini selama 5 tahun. Welcome back. Kemudian juga pernah menjadi komisaris di perusahaan efek, ya kan. Kemudian juga pernah menjadi komisaris di beberapa emiten, ya. Jadi dan saat ini saya kembali lagi ke regulator, yaitu Custodian Central Efek Indonesia, dan rasanya melengkapi langkah perjalanan saya dan pemahaman saya terkait dengan industri pasar modal. Dan alhamdulillah mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar terus ke depannya, dan mudah-mudahan juga saya bisa membawa KSEI menjadi organisasi yang lebih berprestasi ke depannya. Insya Allah. Baik Pak, tapi lumayan ya, berarti dari kita bisa bilang baby steps-nya itu dimulai dari Departemen Keuangan RI awalnya. Iya, benar. When it all begins, itu ya awalnya ya. Oke, tapi kalau misalkan dari tadi 32 tahun ya Pak? 32 tahun. Itu kan waktu yang sangat panjang ya Pak ya? Benar. Menurut Bapak yang paling memiliki kesan luar biasa itu ketika kapan gitu Pak? Saya kira beberapa hal, saya merasa bahwa ada beberapa kegiatan besar di masa saya masih menjadi di level teknis ya. Saya di level teknis. Saya menjadi anggota tim untuk persiapan penyusunan Undang-Undang Pasar Modal. Saya kira kita mensupport sepenuhnya waktu itu untuk penyusunan. Jadi waktu itu ada Undang-Undang Pasar Modal waktu saya masuk belum ada. Itu masih keputusan Menteri Keuangan 1548. Sekitar 92 ya. Belum ada. Kemudian kita ingin punya undang-undang, maka kebetulan saya masuk dan diajak untuk berpartisipasi atau ikut dalam tim penyusunan, walaupun kita di level teknis menyusun dan mempersiapkan draft undang-undangnya. Jadi saya berbicara dengan orang yang bukan membuat, kita mempersiapkan draftnya bersama teman-teman dalam satu tim, dan saya bagian di situ.
Kemudian itu hal yang saya rasa sampai saat ini karena kita ikut berpartisipasi di dalam penyusunannya dan dalam banyak hal kita tahu nih cerita apa behind the scene-nya ya undang-undang tersebut. Lovely. Jadi memang diawali di Departemen Keuangan, di banyak sisi dari pasar modal Indonesia dan sekarang look at you now, Direktur Utama dari Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tapi saya yakin sekali bahwa memang banyak sekali orang-orang yang perlu mengetahui lebih lanjut lagi apa itu KSEI. Silakan Pak. KSEI itu adalah sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang dasar berdirinya adalah di Undang-Undang Pasar Modal. Jadi Undang-Undang Pasar Modal memandatorikan berdirinya lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Hingga ketika Undang-Undang Pasar Modal disahkan pada tahun 1995, butuh waktu sekitar 2 tahun untuk menyusun atau mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, belum bisa beroperasi karena belum ada izinnya. Namun demikian, pada tahun 98, kemudian KSEI mendapat izin untuk beroperasi, yaitu di 11 November tahun 98. Nah, secara operasional, KSEI itu sudah beroperasi menggantikan peran dari PT Clearing Deposit. Jadi ada namanya PT KDEI, fungsi depositorinya kemudian dialihkan ke KSEI pada 9 Januari tahun 1998. Jadi sebelum KSEI itu ada Clearing Depository Efek Indonesia. Which is sekarang sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Itu menggantikan peran dari PT KDEI. Begitu. Jadi memang dimulai dari perjalanan 1997 begitu ya Pak ya? 97. Jadi KSEI-nya sendiri berdiri tahun 1997. Jadi kalau misalkan kita hitung sekarang sudah 26 tahun begitu tahun ya? 26 tahun perjalanan dari PT KSEI. Kalau begitu mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi, mungkin apa saja yang sudah dilaksanakan, dilakukan oleh KSEI? Iya. Jadi KSEI sebagai lembaga, jadi originally mereka perusahaan ini atau lembaga ini adalah bagian dari self-regulatory organization. Jadi self-regulatory organization itu adalah Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, basicnya peran atau tugas dari KSEI itu adalah sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian transaksi bursa. Itu tugas utama kita. Nah, peran itu sudah dijalankan. Jadi kalau kita melihat bahwa KSEI itu kemudian berkembang kegiatannya, sebagian besar sih masih relatif sama kegiatan utama mereka, yaitu sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kalau kita perhatikan atau kita lihat misalnya saat ini at least ada 6 kegiatan yang dilakukan oleh KSEI, diantaranya satu misalnya untuk pengelolaan aset. Pengelolaan aset itu termasuk mulai dari pembukaan rekening, jadi investor membuka rekening misalnya melalui sekuritas yang dibukakan kemudian di KSEI. Kemudian juga untuk penutupan rekening serta perubahan-perubahan terkait sama rekening efek. Itu termasuk dalam kegiatan KSEI sebagai pengelola aset. Ya kan? Kemudian kegiatan utama lainnya adalah sebagai jasa kustodian sentral. Karena masuk dalam kegiatan utama karena saya disebutkan dalam undang-undang bahwa dia sebagai lembaga penyimpanan. Nah, di situ misalnya untuk penyimpanan efek maupun dana, penarikan efek maupun rekonsiliasi dari efek dan dana tersebut. Tugas utamanya juga termasuk penyelesaian transaksi efek. Nah, transaksi efek atau perpindahan kepemilikan efek itu hanya bisa dilakukan melalui exchange dan ada juga yang dilakukan melalui non-exchange dengan mekanisme tertentu. Nah, yang paling banyak dilakukan atau yang paling rutin dilakukan adalah melalui exchange. Jadi setiap hari kita itu menjadi lembaga yang tugasnya menyelesaikan transaksi efek. Jadi transaksi yang terjadi di bursa, dan saya pernah di bursa juga, kemudian dikliringkan semua kewajiban, baik kewajiban dana maupun kewajiban efeknya, serta kemudian semua diadministrasikan di PT KSEI. Kustodian Sentral itulah bagian dari tugas KSEI sebagai lembaga yang menyelesaikan transaksi di bursa efek. Ya kan?
Nah, di samping itu ada kegiatan lainnya terkait misalnya kita menjadi lembaga yang membantu emiten dalam melaksanakan nama kita sebut namanya corporate action bahasa Inggrisnya atau aksi korporasi. Aksi korporasi ini sendiri sebenarnya ada dua hal. Pertama yang sifatnya mandatori dan sifatnya voluntarily. Kalau mandatori kita itu memberikan jasa untuk misalnya nih Mbak Clara, emiten yang menerbitkan surat utang itu kan ada mandatori untuk membayar bunga ya. Nah itu KSEI sebagai lembaga yang memberikan jasa untuk distribusi bunga. Jadi emiten tinggal kirim uangnya ke KSEI, kan datanya sudah ada di KSEI siapa aja yang pegang, maka KSEI yang mendistribusikan bunga tersebut. Kemudian juga untuk pembayaran pokoknya. Kalau misalnya udah selesai maka KSEI juga membantu untuk membayarkan pokok obligasi tersebut. Itu yang mandatori. Mandatori. Nah, beberapa hal misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya non mandatori nih, ya kan? Oke, HMETD juga begitu ya. Termasuk juga HMETD, ya kan? Kan HMETD nggak tiap hari ya. Jadi misalnya perusahaan tersebut menerbitkan right issue, kemudian distribusi HMETD-nya dibantu oleh KSEI. Oke, jadi dibagi dua tuh ya, corporate action, ada mandatory and non mandatory. Udah 4 nih. Udah Kayaknya 4. ada 2 lagi nih, Pak. Oh, ada 2 lagi ya. Termasuk juga misalnya kita juga melakukan kegiatan untuk pengelolaan. Jadi menyediakan infrastruktur untuk layanan investasi. Nah, kita sejak tahun 2016 mempunyai suatu sistem yang kita sebut dengan S-Invest. Kemudian terakhir tahun kemarin kita perbarui lagi sistemnya. Karena dirasakan manfaatnya sangat besar bagi para praktisi investasi, terutama reksadana. Dan sampai saat ini dirasakan bahwa kebutuhan untuk S-Invest ini semakin menjadi penting bagi para pengelola reksadana. Ya, oke. Nah, satu hal lagi untuk yang lain-lain. Jadi KSEI pun juga, tapi masih related sebenarnya, karena KSEI memberikan jasa lainnya, misalnya untuk pembukaan SID, juga untuk pembukaan izin, ya, International Securities Identification Number itu yang berlaku. Jadi untuk berlaku internasional tuh numbers yang berlaku untuk internasional. Dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk sekarang EIPO lah, isi kesel lah, ya, dan lain-lain. Sekarang semakin canggih ya Pak ya, semakin mudah juga. Semakin canggih, semakin mudah dan semakin melengkapi ya para pelaku industri untuk lebih mudah dalam melakukan kegiatan di pasar modal Indonesia. Tapi kalau misalkan kita berbicara nih ya sebagai tuan rumah nih, podcast ini adalah Asosiasi Emiten Indonesia. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi peranan KSEI yang tentunya memiliki kaitan erat dengan emiten, Pak. Ya. Jadi kalau saya boleh katakan sebenarnya backbone dari industri pasar modal itu adalah emiten. Karena emiten lah sebenarnya barang yang diperdagangkan. Jadi emiten yang menerbitkan saham, mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, kemudian dicatatkan di KSEI. Kemudian semua hal broker segala macam ya semua memperdagangkan produk yang dihasilkan oleh emiten. Jadi tentunya pasar modal menyadari hal tersebut. Dan saya kira sampai saat ini ya hubungan kita sama KSEI bersama emiten ya memang suatu hal yang saya kira produk utamanya ya ada emiten lah. Kalau nggak ada emiten ya nggak ada barang yang disimpan. Nah, saya tadi dikatakan juga bahwa KSEI membantu emiten dalam pelaksanaan aksi korporasi yang diputuskan dalam RUPS. Misalnya saat ini nih makin bertambah lagi karena KSEI menyediakan layanan untuk pelaksanaan RUPS dalam bentuk online. Di emiten saat ini kalau mau melaksanakan RUPS di dalam peraturannya harus menyediakan alternatif sistem yang bentuknya online. Jadi walaupun dia offline tapi yang online-nya pun harus disediakan. Sehingga pemegang saham yang tidak berkesempatan atau tidak terlalu jauh berada di remote area, not remote area tapi jauh dari Jakarta tempat penyelenggaraan KUPS bisa tetap menghadiri RUPS tersebut. Nah, KSEI memberikan jasa untuk itu nih, Mbak Clara. Untuk itu, di mana emiten bisa memanfaatkan
platform yang disediakan oleh KSEI untuk penyelenggaraan RUPS secara online. Iya, dan ini ada data menarik juga bahwa per Desember 2023 jumlah e-RUPS yang dilaksanakan dengan memanfaatkan ISI-KSE ini sudah mencapai 1.399 kali. Ini 2023. artinya sangat diminati begitu ya Pak ya? Pertama diminati, ini kan dimulai dari ketika pandemi. Jadi ketika pandemi tahun 2020 terjadi, semua orang cemas bagaimana karena orang tidak boleh berada dalam satu ruangan kan betul. Pada saat itu. Caranya bagaimana untuk bisa tetap menyelenggarkan RUPS. Karena RUPS itu bagi emiten paling lama harus diselenggarakan di akhir Juni setiap tahun. Betul. Pandeminya dimulai Maret tahun 2020. Agenda RUPS harus sudah dilangsungkan. Nah, kemudian segala hal dibicarakan kembali kan, termasuk misalnya bagaimana caranya agar rapat umum pemegang saham bisa terselenggara walaupun misalnya tidak dilaksanakan secara offline. Nah, kebetulan sekali platform ISI-KSE ini sudah disiapkan sejak tahun 2016 sebenarnya. Makanya pada tahun 2020 implementasinya dipercepat supaya kita tetap bisa menyelenggarakan RUPS dengan tidak mengabaikan peraturan pemerintah untuk orang berada dalam satu tempat pada satu ruangan. Betul. Nah, saya kira pemanfaatannya berjalan. Jadi dengan dipaksa ya penggunaan pandemi, penggunaan ISI-KSE ini untuk penyelenggaraan RUPS. Dan alhamdulillah saya kira dengan demikian saat ini bukan ketergantungan tapi dirasakan bahwa manfaat dari ISI-KSE ini juga cukup besar. Karena memberikan, tadi saya bilang, kesempatan bagi pihak atau pemegang saham yang kebetulan tidak bisa hadir di RUPS secara offline untuk bisa tetap hadir secara online. Jadi dia nggak bisa datang ke tempatnya, tapi online bisa ikut. Gitu. Jadi memang blessing in disguise ya Pak ya. Karena mungkin saya yakin semua regulator juga ketar-ketir ketika lagi pandemi ya Pak. Karena hal yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba terjadi begitu Pak. Saya kira memang itu satu hal yang memang kita juga nggak artinya bukan kita syukuri, tapi memang kita mengatakan bahwa implementasi dari ISI-KSE ini di-push atau dipaksa terjadi karena salah satunya karena kejadian pandemi waktu tahun 2020. Dan sekarang emiten lebih nyaman pakai e-RUPS karena lebih mudah juga. Sekarang emiten lebih nyaman pakai RUPS, tapi juga saya kira nggak hanya emiten tapi investor juga. Karena investor misalnya saya lagi di Amerika nih, ya kan, kemudian ada undangan RUPS dan saya pengen sekali dengar bagaimana perkembangan dari perusahaan yang sahamnya saya pegang. Sehingga saya bisa tinggal pakai HP saja atau pakai apa aja masuk ke aplikasi dan hadir dalam grup tersebut. Nah, kebetulan kan secara nama sama saya sudah ada di KSEI ini. Jadi tidak bisa juga semua orang hadir di RUPS tersebut kecuali misalnya sudah masuk di dalam daftar pemegang saham yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Oke. Jadi nggak seperti Zoom biasa di mana semua orang bisa hadir ya kan. Betul. Dengan aplikasi ISI-KSE ini semua sudah diatur ya dengan baik sehingga hanya orang yang berhak saja yang bisa hadir dalam RUPS. Jadi memang boomingnya itu memang 2020. Sekarang sudah 2024. Mungkin sekarang sudah berjalan 4 tahun yang lagi boomingnya begitu ya. Tapi kalau mengingat sekarang minatnya makin tinggi begitu ya Pak ya. Maksudnya mengingat ini menggunakan teknologi begitu ya. Dan di sisi lain dalam batas waktu RUPS itu kan memiliki batas waktu yang sama ya antara emiten semuanya. Itu bagaimana kalau misalkan numpuk Pak semuanya lagi pengen RUPS gitu. Jadi buat teman-teman emiten saya kira ini mesti juga dipahami bahwa memang kita bisa menampung RUPS pada saat bersamaan. Hanya saja memang harapan kita terpecah nih, ya kan. Cuman karena memang RUPS-nya ini paling lama akhirnya di 31 Juni, KSEI berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada emiten. Dan kita itu pernah suatu kesempatan peak-nya bisa mencapai pelaksanaan RUPS
sekitar 135 kali rups. Itu pasti deadliner Ya. semua ya Pak. Artinya sistem kita juga lumayan berat untuk melayaninya. Hanya saja memang dengan segala usaha kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi emiten untuk bisa tetap menyelenggarakan RUPS. Betul sekali. Dan di sisi lain juga, correct me if I'm wrong ya Pak Ya. ya. Tapi kalau nggak salah KSEI ini baru meluncurkan yang namanya Course KSEI. Ya. Betul Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Jadi ini sebenarnya aplikasi generiknya. Jadi itu kan nama dagangnya Course. Iya, Ya. Course. Nama generiknya sebenarnya adalah aplikasi LAPMN. Kemudian peraturannya keluar, namanya diganti menjadi Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah. Kemudian saat ini nama dagangnya atau nama produknya kita sebut dengan Course. Program itu intinya adalah program yang memberikan layanan kepada investor untuk mempercepat dalam proses pembukaan rekening. Mempercepat dalam hal apa tuh Pak? Mempercepat dan mempermudah. Jadi ketika kita sudah menggunakan aplikasi ini, maka untuk pembukaan rekening lanjutan, jadi kalau kita sudah punya SID, membuka rekening di satu perusahaan, maka ketika ingin membuka rekening di tempat yang lain, maka semua dokumen yang diberikan pada saat pembukaan awal sudah tersedia di KSEI, dan itu dengan izin si investornya bisa diambil kembali oleh perusahaan lain. Oke. Sehingga perusahaan lain nggak perlu minta dokumen lagi nih. Iya. Udah mau buka rekening Pak ya, iya sini nomor KTP-nya berapa, atau nomor SID kalau dia punya, oke, sudah lihat semuanya, udah langsung bisa dibukain. Iya, jadi nggak perlu tulis-tulis lagi, Nggak perlu tulis-tulis lagi, nggak kasih dokumen lagi gitu ya. Oke, jadi memang memudahkan investor begitu ya Pak ya kalau seperti Saya kira sangat memudahkan ya untuk itu, sehingga kan kadang-kadang kita mau, kalau misalnya kayak buka akun nih di suatu tempat, males daftarnya ya. Kemudian ke tempat lain dimintain lagi, Iya. buka rekening lagi, minta dokumen lagi, dan saya kira sih ini merupakan suatu suatu breakthrough yang dibuat oleh KSEI untuk mempermudah proses pembukaan. Jadi harapannya itu investasi itu jangan sampai terhambat hanya karena administrasi. Tapi kalau ada hambatannya mungkin karena keputusan investor, saya belum mau investasi. Iya, kayaknya udah nggak zaman ya Pak ya belibet-belibet tentang administrasi. Benar. Udah 4.0 begitu. Tapi Pak, apakah ini termasuk dari program strategis di 2024? Kalau nggak salah ini memang baru kan Pak? Iya, ini programnya udah lama, saja baru diimplementasikan atau selesai dikerjakan di 12 Februari kemarin. Baru sekali. Oke. Dan peraturannya udah lama keluar dari OJK, dan kita dikasih waktu sekitar 6 bulan untuk implementasi. Nah, waktunya jatuh deadline-nya itu sekitar di tanggal 12 Februari kemarin. Jadi tipikal Indonesia ya Pak, deadline. Memang ya jatuh ya, dia kasih waktu sama OJK 6 bulan, ya kita pas-pasin. Efektif. Dan insya Allah besok tanggal 5 Maret kita akan launching programnya di Bursa Indonesia. Sukses ya Pak ya, Iya, semoga lancar ya. kasih. Tapi ini memang termasuk dari program strategis 2024 berarti ya? Program strategis yang 2023, jadi tahun lalu, multi years ya. Multi years lah program, ya. Dan baru selesai di 2024. Kalau 2024, apakah ada program strategis yang ditunggu-tunggu? Setelah LAPMN atau Course KSEI ini, kita juga punya program namanya Sub Rekening Efek. Sub Rekening Efek ini mungkin sekilas saya sampaikan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh KSEI untuk, saya menyebutnya bisa penyimpanan dana atau penitipan dana. Jadi KSEI akan menjadi salah satu tempat yang bagi investor untuk menitipkan dananya untuk kepentingan transaksi efek, sehingga proses transaksi bagi investor tersebut juga menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Kemudian kita juga ada program yang kita sebut dengan sama seperti SRE, dia juga namanya IFUA ya, IFUA, atau namanya, ini adalah program yang ditujukan bagi investor reksadana, sehingga mereka bisa juga sama seperti SRE. Kalau SRE adalah investor
saham, yang IPUA adalah untuk investor reksadana. Oke, spesifik itu launchingnya bakal kapan Pak? Launchingnya memang belum diinikan karena sistemnya sedang kita siapkan ya. Belum tapi insya Allah di tahun 2024 ini. Yes. Oke. Kemudian ada masih beberapa program strategis lainnya. Kita ingin, jadi dengan keberhasilan kita membuat EC/KSEI untuk yang equity, investor saham, kita juga saat ini sedang mempersiapkan online sistem RUPS bagi pemegang surat utang. Jadi obligasi. efek bersifat utang dan suku. Jadi ketika misalnya ada RUPS nantinya atau rapat umum pemegang obligasi, maka kita bisa memfasilitasi melalui online juga. Termasuk juga nantinya untuk pelaksanaan RUP atau rapat umum bagi pemegang unit penyertaan. Nah, ini sedang disiapkan juga, yang mudah-mudahan semua infrastruktur ini bisa kita selesaikan pada waktunya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh investor maupun semua investor, baik investor saham, investor surat utang maupun unit penyertaan dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sehingga makin lengkap nih Mbak Clara, lengkap. Banyak dan ya Pak ya. KSEI sendiri ya memang sebagai lembaga yang diamanatkan oleh pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh OJK, untuk menyediakan infrastruktur bagi industri jasa keuangan ya. Tapi yang saya senang ya dari KSEI ini, bagaimana setiap tahunnya itu memiliki breakthrough begitu loh Pak. Pasti saya yakin banyak sekali prestasi yang diambil begitu ya. Dan salah satu yang saya tahu bahwa KSEI ini sempat meraih Marquee Award begitu ya Pak ya. Iya. Itu bagaimana ceritanya saya bisa kira mendapatkan ini itu? Merupakan upaya. Jadi KSEI itu dasarnya, kalau sekarang hampir semua kegiatan itu dasarnya adalah teknologi ya. Dan kita walaupun bukan perusahaan teknologi, hanya saja memang kita full support oleh teknologi. Nah, semua upaya yang dilakukan itu disupport oleh perkembangan teknologi, sehingga kita berusaha memberikan layanan terbaik. Makanya kalau Marquee Award ini sendiri sebenarnya dasar penilaiannya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk fungsi utama kita sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dan alhamdulillah dalam 6 tahun, jadi selama 6 tahun dari tahun 2016, ya saja skip 2017 sama 2020 gitu ya, sampai hari ini kita memperoleh Marquee Award ini sebagai custodian sentral terbaik di Asia Tenggara. Dan saya kira ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan sekali bagi industri pasar modal, termasuk juga secara nasional kita memiliki organisasi yang diapresiasi di level regional untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan bidang tugasnya. Saya kira ini merupakan satu hal yang kita kita sangat mengapresiasi kepada teman-teman di KSEI juga nih, maksud tim teknis kami kan, tim kita banyak sekali itu yang mempersiapkan segala sesuatunya, baik daily operation maupun tim yang bergerak di bidang untuk pengembangan. Jadi kita punya divisi khusus yang memang membahas untuk bagaimana lagi, apalagi yang harus dilakukan, apalagi yang mesti dikembangkan, ya kan. Sehingga rasanya tidak ada tahun tanpa program strategis. Betul, tapi kami bangga sekali memiliki self-regulatory organization seperti KSEI ya. Jadi rekan bincang, kita bisa melihat bahwa sekarang di tahun 2023 lalu KSEI ini sempat meraih Marquee Award The Best Central Securities Depository in Southeast Asia. Luar biasa sekali. Dan tentunya kita bahagia sekali. Emiten pun bahagia dengan kehadiran banyak sekali breakthrough. Salah satunya mungkin yang paling spesifik IRUPS ya Pak ya? IRUPS itu yang paling dinanti-nanti oleh emiten-emiten. Tapi kalau misalkan ada tips dari Pak Samsul begitu Pak, bagi emiten-emiten, apa saja yang sekiranya harus dipersiapkan nih Pak emiten untuk melakukan IRUPS? Sebenarnya secara normal kegiatannya sudah berjalan dengan baik ya. Kita dalam pelaksanaan RUPS ada komunikasi antara emiten sama tim kita di KSEI.
Nah, kita juga nggak bisa menghindari terjadinya bukan duplikasi, jadi kegiatan redundant tiap bersamaan. Tapi semua kita udah antisipasi. Nah, dari sisi emitennya juga kalau ada hal-hal tertentu yang belum jelas, saya kira sih bisa ditanyakan ke tim KSEI misalnya, karena KSEI dalam hal ini sudah mempersiapkan tim yang dedicated untuk membantu emiten pelaksanaan RUP. Nah, biasanya kendala yang dihadapi itu adalah sinyal ya, Pak? Sinyal, misalnya sinyal terputus atau apa. Nah, ini kan pada waktu mau RUP ternyata sinyal terputus nih, kontak orang KSEI, atau misalnya ada beberapa juga yang disebabkan oleh sistem yang mungkin lemot atau apa, yang saya kira ini juga perlu dikomunikasikan dengan kita sehingga kita tahu. Ya, saya kira kita udah hitung nih hari ini ada berapa emiten, besok ada yang berapa emiten. Nah, ini sudah kita siapkan dengan baik di KSEI-nya untuk penyelenggaraan RUPS-nya. Gitu. Tapi memang lumayan measurable ya Pak ya, maksudnya bisa ditakar karena memang. Iya, karena memang sudah ada schedule-nya sih. Betul sekali. Schedule-nya sudah ada, jadi kapan RUPS-nya, misalnya hari ini berapa emiten, pagi berapa, sore berapa, ya kan. Mungkin mau disampaikan ke emiten-emiten Pak, kalau bisa jangan deadline begitu ya Pak ya. Ya nggak gitu juga, memang kita sih sebagai penyedia sistem saya kira akan berusaha menyesuaikan. Jadi kita nggak mau mempengaruhi emiten. Karena sebenarnya kegiatan utamanya di mereka. Kita supporting dari sisi ininya. Jadi karena tim support ya kita menyesuaikan aja. Dan berusaha memberikan layanan terbaik bagi emiten untuk pelaksanaan RUPS. Oke, menarik sekali. Tadi kita bahas dari sisi emitennya. Sekarang kita bahas dari investor nih Pak. Kalau misalkan kita melihat ya Pak ya, sekarang makin banyak loh Pak Gen Z, milenial yang makin terbuka sama yang namanya investasi. Mungkin Bapak juga mungkin ngeh gitu ya Pak ya, makin banyak sekarang di sosial media menggaungkan ayo kita investasi dan lain hal sebagainya. Tapi sebenarnya menurut Bapak sendiri itu memiliki pengaruh yang besar nggak sih Pak terhadap pasar modal Indonesia? Saya kira gini ya Mbak Clara, kalau kita balik back to misalnya tahun 90-an di mana bahwa yang mendukung sepenuhnya pengembangan industri jasa keuangan nggak hanya di pasar modal tapi juga di the whole sektor industri jasa keuangan adalah ketersediaan teknologi dan pemanfaatan atau maksimalisasi teknologi ini kan kemudian semakin meningkat dengan kemampuan teknologi yang semakin membaik. Nah, akselerasi dari pertumbuhan industri pasar modal mau tidak mau, diakui tidak diakui, harus diakui ya, bahwa disupport sepenuhnya sama perkembangan teknologi. Karena kalau di capital market itu milestone yang paling besar terjadi nih kalau kita lihat bahwa ketika sistem perdagangan itu dikonvert dari manual ke namanya Jakarta Automatic Trading System, itu teknologi. Kemudian kalau kita lihat lagi, apalagi nih kegiatan yang mengakselerasi kegiatan termasuk misalnya ketika kita mengkonvert mekanisme script menjadi scriptless, itu tahun 2000, Dan saya kira kemudian akselerasi itu terus berkembang dan akhir-akhir ini kalau itu semua tidak ada, maka tidak akan ada yang dilakukan seperti hari ini. Nah, kemudian saat ini dengan gampangnya atau dengan mudahnya semua orang melakukan transaksi saham, ya kan. Kemudian tidak hanya mudah tapi juga merasa aman. Dengan kita di KSEI memberikan ada satu program yang kita sebut dengan akses. Akses ini di mana si investor setiap saat bisa memastikan bahwa saham dia yang dia beli itu ada dengan jumlah segini. Nah, artinya investor dikasih akses untuk memvalidasi kepemilikan mereka. Nah, semua ini tentunya dibantu oleh teknologi. Tadi kalau pertanyaannya misalnya adalah bahwa Gen Z semakin banyak, karena logika saya mengatakan Gen Z ini adalah orang yang melek teknologi. Artinya mereka memahami teknologi. Saya juga nggak mau mengatakan seniornya nggak melek teknologi, hanya saja secara natural mereka lahir di era teknologi, ya kan. Nah, kemudian apa yang ada di dalam sosial media, kemudian kan ini secara distribusi informasi menjadi sangat luas sekali,
Jadi saya katakan sekarang no barrier untuk bagi investor terkait informasi. The whole seluruh dunia, seluruh Indonesia, mau di remote area, mau di mana, semua ya sepanjang mempunyai akses internet akan mempunyai akses informasi. Sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk ikut berinvestasi di pasar modal kita maupun di sektor jasa keuangan lainnya. Jadi saya kira kalau datanya memang secara volume orang-orang yang berumur di atas 40 ke atas lebih banyak value-nya. Yang di bawah 40 jumlahnya lebih banyak, namun asetnya lebih sedikit, ya kan? Karena memang yang mempunyai dana memang orang yang berumur 40 tahun ke atas. Cuman kan yang 40 tahun ke atas ini punya anak nih, punya apa segala macam. Nah, mereka udah mulai berinvestasi dan saya kira ini merupakan satu hal yang memang diharapkan oleh pemerintah juga, karena pemerintah juga berharap agar generasi muda itu lebih men-switch, mereka punya mindset dari saving society menjadi investment society. Yes. Jadi saving itu, jadi kalau kita taruh uang kita di bank, kita lebih cenderung menyebut sebagai ini menabung uang. Ketika mereka menaruh uangnya di equity, di saham atau apa, kita lebih menyebutnya sebagai kegiatan investasi. Nah, investasi ini ada beberapa cara. Bisa non direct investasi, yaitu dengan membeli saham. Kita membeli saham berarti kita membeli perusahaan, atau misalnya investasi dengan buka usaha langsung, ya kan, buka kafe, buka apa. Nah, kecenderungan itu kan akan terus bertambah di Gen Z. Bahwa mereka sudah tidak berorientasi lagi pada mencari kerja. Harapannya mereka dengan punya mindset investasi ini akan menjadi putra-putra dan putri-putri bangsa yang akan punya pemikiran untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan saya kira ini dengan mudah saat ini ditularkan melalui mekanisme investasi yang ditawarkan di produk-produk pasar modal. Tapi Pak, you've been here in this industry like from 1992, now up to this time 2024. Pasti Bapak sudah melihat banyaknya shifting, perbedaan. Mungkin kalau dulu sulit sekali dibanding dengan sekarang yang sangat mudah sekali. Tapi kalau melihat pasar modal sekarang, apakah ini yang Bapak expect ketika dulu atau melebihi ekspektasi Bapak? Saya kira apa yang ada saat ini mungkin melebihi atau bahkan sesuatu yang tidak terpikirkan pada saat tahun-tahun 92 ya. Gitu ya Pak? Karena bukan karena apa, bukan karena kita nggak bisa memprediksi, tapi perkembangan teknologinya yang nggak kita bisa prediksi. Ternyata mau nggak mau, kalau nggak ada support teknologinya, maka industri ini nggak bisa berkembang sekarang. Sehingga ngapa kita nggak mampu memprediksi waktu itu? Karena bukan apa-apa, karena kita tidak mampu seberapa cepat teknologi akan berkembang. Kalau kita lihat misalnya 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir, ini juga kita nggak bisa prediksi. Ternyata semua sosial media, semua apa itu juga sesuatu yang saya kira nggak bisa kita perkirakan sebelumnya, ya kan, bahwa semudah ini sekarang untuk memperoleh informasi ya dan kan? menyebarkan informasi. Persoalannya bukan dengan adanya infrastruktur yang saat ini ada, bagi kami adalah bagaimana memaksimalkan pemanfaatan ini sehingga sosial media lebih banyak manfaatnya dibandingkan sama mudaratnya. Jadi kita berusaha untuk mengisi celah-celah atau sehingga investor atau siapapun generasi muda bisa memanfaatkan sosial media ini dengan sangat bijak ya. Karena kan ini kan dua sisi mata uang juga. Betul. Bahwa sosial media bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, bisa juga dipergunakan untuk kegiatan lain yang negatif sifatnya, dan kita inginnya kan ini menjadi positif. Iya pastinya sih Pak. Mungkin terakhir nih Pak dari Bapak, saya ingin mendengarkan apa harapan Bapak untuk pasar modal Indonesia dan tentunya apa harapan Bapak untuk emiten-emiten yang sudah melantai di Bursa Efek. Pertama dulu ya untuk pasar modal kita ya. Pasar modal kita saya kira kedepannya kita harapkan bisa mencapai main goal-nya adalah memberikan kesempatan kepada perusahaan mencari dana
kemudian investor menempatkan dananya pada perusahaan-perusahaan dan diharapkan bisa memberikan manfaat antar kedua belah pihak ya. Nah, dengan demikian kita berharap agar emitennya tetap bisa menjalankan kegiatannya dengan baik, menghasilkan return terbaik, dan selalu berpikiran bahwa ada investor yang berharap perusahaan tersebut memberikan performance terbaik. Nah, bagi emiten juga saya kira bagaimana emiten bisa memanfaatkan ini. Jadi memanfaatkan pasar modal dalam pembiayaan usaha mereka dan memaksimalkan komposisi mereka punya pembiayaan. Jadi kan pembiayaan itu bisa dari utang, bisa dari apa, dan salah satunya melalui equity maupun obligasi. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal bagi pengembangan usaha mereka. Dan mudah-mudahan semua emiten dapat memanfaatkannya dengan baik dan bisa pasar modal kita jadi semakin berkembang, emiten berkembang, investor naik, ekonomi Indonesia juga hidup, ya kan, semua orang bisa berpartisipasi dan memperoleh kesempatan yang sama, baik serta bisa tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak dengan adanya emiten-emiten yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat terus ya kan. Nah, ya semua hal ya. Baik Pak, inilah akhir dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih sama-sama Bapak Mbak Clara. Terima kasih banyak sudah luar biasa sekali. Berpartisipasi. Sudah mau balik ke kandang lama. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak.